Pangsuma, pejuang dari suku Dayak. Pangsuma dianggap sebagai satria yang hebat. Kemampuannya mengalahkan pimpinan militer Jepang, membuat Jepang ketakutan. Apalagi, senjata yang digunakannya hanyalah sebuah nai bermandau. Tinggal aja aku di situ, udah nada aku hidup lagi, pogilah kita. Maju terus berjuang, tinggalkan saja saya di sini. Saya tidak bisa hidup lagi. Pergilah kamu maju terus berjuang Pangsuma. Itulah salah satu penggalan kalimat yang pernah diucapkan oleh Pangsuma, pejuang dan pahlawan kemerdekaan dari suku Dayak. Dalam sebuah serangan balasan Jepang terhadap para pejuang Dayak di Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada 17 Juli tahun 1945, Pangsuma terkena tembakan musuh di pahanya dan membuat dirinya sulit bergerak. Ia kemudian meminta rekan-rekannya untuk meninggalkan dirinya dan terus berjuang. Pogilah kita, maju terus berjuang. Pangsuma akhirnya meninggal di bawah sebuah jembatan di dekat dermaga Meliau dengan kebanggaan dan kebesarannya sebagai putra Dayak. Kisah tokoh yang juga dikenal dengan nama Menera ini memang tidak sepopuler Pangeran Diponegoro atau pejuang-pejuang kemerdekaan di Pulau Jawa. Namun, keberadaan Pangsuma membuktikan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai suku dan kelompok dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Pangsuma merupakan satria besar bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Sementara di Pontianak, nama Pangsuma menjadi ikon dan terpampang besar sebagai nama tempat atau gedung. Tragedi Mandor berdarah. Pangsuma Peng artinya bapak, dan Sum adalah nama anaknya. Pangsuma, bapaknya Suma, berasal dari Dusun Nek Bindang, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Panggilan Peng merupakan satu kebiasaan penduduk setempat agar lebih sopan dan hormat kepada seseorang. Pangsuma merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pangsuma memiliki nama asli Bendara Bindulung. Namun ada pula yang menyebutnya Menera. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana Pangsuma dilahirkan. Namun, dari cerita yang tersebar di masyarakat, Pangsuma tinggal di Nek Bindang yang ada di tepian Sungai Kapuas. Saat Jepang menduduki Kalimantan Barat, beberapa perusahaan kayu Jepang juga berdiri dan mengeruk kekayaan kayu Kalimantan. Perusahaan seperti SSKK Sumitomo Shokusan Kabushiki Kaisan dan KKK entah apa kepanjangannya. Yang jelas perusahaan kayu dari Jepang mempekerjakan, lebih tepatnya memperbudak masyarakat untuk bekerja dengan keras tanpa mempedulikan upah, bahkan keselamatan para pekerja tersebut. Banyak di antaranya yang dipaksa untuk meninggalkan anak dan istrinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Para pekerja tersebut bahkan tidak diberi makan oleh perusahaan. Romusha kerja paksa Jepang ini menimbulkan gejolak di masyarakat Dayak. Jepang melihat gejolak yang umumnya dipicu oleh kaum feodal lokal, cendekiawan, benar pegawai pemerintahan, politisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari berbagai etnik, suku maupun agama sebagai ancaman serius. Maka, terjadilah peristiwa penculikan dan pembantaian besar-besaran yang dikenal dengan tragedi Mandor yang terjadi di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Diperkirakan ada sekitar 21.000 orang yang dibantai Jepang, walau Jepang sendiri mengklaim hanya membantai 1.000 orang. Pembantaian bukan hanya terjadi kepada kaum cendekiawan dan feodal lokal, tetapi juga kepada rakyat jelata. Tragedi yang terjadi antara September tahun 1943 hingga pertengahan tahun 1944 tersebut membawa dampak pada lahirnya perlawanan di berbagai wilayah, termasuk di daerah tempat Pangsuma tinggal. Pemerintah daerah Kalimantan Barat menetapkan
tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang peristiwa Mandor. Sebagai apresiasi terhadap perjuangan pergerakan nasional yang terjadi di Mandor, Perang Dayak Desa Pangsuma, dan para pejuang suku Dayak Desa, kelompok suku Dayak Pedalaman, menganggap kerja paksa dan berbagai pembantaian yang dilakukan oleh Jepang sudah berlebihan dan menyiksa rakyat. Puncaknya adalah ketika seorang pimpinan perusahaan kayu bernama Osaki ingin menikahi seorang gadis Dayak bernama Linggan, namun ditolak oleh ayah Linggan. Tidak terima, Osaki mengancam akan memancung ayah Linggan, Peng Linggan. Mengetahui hal tersebut, Peng Linggan dan beberapa tokoh termasuk Pangsuma bersepakat untuk melawan dan menyerang Jepang. Dalam bukunya yang berjudul Peristiwa Mandor Berdarah, Syafaruddin Usman dan Isnawita Din menuturkan bahwa Osaki dan kelompoknya akhirnya berhasil dibunuh oleh Pangsuma dan Peng Linggan dalam sebuah perkelahian. Mendengar kabar tersebut, pihak Jepang kaget, mengingat masyarakat Dayak tidak memiliki persenjataan dan teknik modern, namun bisa mengalahkan orang Jepang yang punya senjata modern. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Dayak dari berbagai kelompok berkumpul. Mereka menjawab panggilan Mangkok Merah, sebutan untuk arahan para arwah untuk melawan Jepang. Untuk mencegah perluasan pemberontakan, pemerintah Jepang mengirimkan ekspedisi ke Meliau yang dipimpin oleh Letnan Takeo Nagatani. Mangkok Merah yang disebarkan menyatukan kelompok rakyat Dayak dalam perjuangan untuk melawan Jepang. Saat pasukan Nagatani tiba di Umbuan Kunyil, mereka mendapat serangan dari rakyat, dipimpin oleh Pangsuma, Pengrati, Pangyo, dan Jampi. Dalam serangan ini, Letnan Nagatani tewas dibunuh oleh Pangsuma. Terbunuhnya Nagatani membuat pejabat militer Jepang terkejut dan ketakutan. Nagatani dikenal sebagai perwira yang cakap dan tangguh. Namun dalam peristiwa itu ia tidak mampu melawan serangan senjata tradisional orang-orang Dayak pedalaman yang dipimpin oleh Pangsuma. Selanjutnya, pada 24 Juni tahun 1945, Pangsuma memasuki Meliau dan bertempur mati-matian melawan Jepang. Pertempuran terjadi hingga akhirnya pada 17 Juli tahun 1945, Pangsuma tertembak di paha kirinya dan tewas di dekat sebuah jembatan. Sosok Pangsuma dianggap sebagai satria yang hebat. Kemampuannya mengalahkan pimpinan militer Jepang, membuat Jepang ketakutan. Apalagi, senjata yang digunakannya hanyalah sebuah naibor nyabur atau sabur, yakni sejenis mandau senjata tradisional Dayak, berbentuk seperti parang yang memiliki pengait. Cerita yang beredar juga menyebut Pangsuma sebagai sosok yang sakti dan hanya mampu dikalahkan jika ditembak pahanya, hal yang juga menjelaskan bagaimana hidupnya berakhir. Pangsuma juga dianggap sebagai sosok yang kuat oleh masyarakat Dayak karena berani melawan tentara Jepang dan memanggal kepala pimpinannya untuk dibawa pulang. Ketakutan tentara Jepang ini membuat Jepang mengupayakan berbagai cara untuk mengalahkan Pangsuma. Tidak sedikit cerita yang beredar bahwa Jepang harus membayar rekan seperjuangan Pangsuma agar dapat mengetahui kelemahannya dan mengalahkannya. Yang jelas, kegigihan dan keberanian Pangsuma dalam melawan tentara Jepang berhasil membangkitkan semangat masyarakat Kalimantan Barat untuk mengusir tentara Jepang. Terkait akhir hidupnya, Pangsuma disebut telah memprediksi kematiannya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa menjelang akhir hayatnya, Pangsuma mendapat pertanda buruk. Ujung mandau naibor miliknya patah sebelum menyerang markas Jepang di kantor Gunco Camat di Meliau pada 17 Juli tahun 1945. Pertanda itu pun menjadi kenyataan. Sebuah peluru menembus pahanya yang konon merupakan rahasia kekuatan
dari panglima perang ini. Pangsuma meninggal di bawah jembatan, yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau. Tidak jauh dari tempat itulah Pangsuma dimakamkan. Di tempat itu saat ini berdiri sebuah tugu, yang diberi nama Tugu Pangsuma. Kisah perang Dayak Desa dan kepahlawanan Pangsuma ini merupakan bukti nyata kontribusi masyarakat Dayak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pangsuma mewariskan kegigihan dan keberanian melawan kolonialisme dan penindasan. Oleh karena itu, wajar jika beberapa waktu lalu kita menyaksikan aksi masyarakat Dayak menghadang beberapa tokoh di sebuah bandara, karena menurut mereka tokoh-tokoh itu ingin memecah belah Indonesia dan anti kebinekaan. Bagaimanapun juga kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan berbagai suku dan golongan. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang anti kebinekaan sesungguhnya telah menghina perjuangan berdarah-darah Pangsuma dan masyarakat Dayak untuk kemerdekaan negara ini. Momen peringatan kemerdekaan Indonesia kali ini mungkin menjadi saat yang tepat untuk melihat sejarah perjuangan tokoh seperti Pangsuma dan kembali merefleksikan betapa pentingnya semangat kebinekaan itu. Demikianlah sejarah pejuang Pangsuma, panglima dari suku Dayak. Terima kasih karena sudah menonton.